Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, melengkapi video yang sebelumnya, di video kali ini saya akan mereview dan share ke teman-teman terkait dengan latihan soal. Jadi kalau ini pembahasan tentang soal-soal gitu ya. Kalau tadi tentang materi-materinya, review tentang materi-materinya, kalau ini latihan soalnya. Di PowerPoint kali ini, di PPT kali ini hanya ada 14 soal. Sebenarnya ada banyak sekali soal, mungkin nanti saya bisa share gitu ya di kesempatan lainnya, bisa nanti via Zoom ataupun lewat media yang lainnya gitu ya. Karena untuk kali ini supaya lebih singkat gitu ya, di waktu 1,5 jam untuk mempersingkat waktu, jadi mungkin tidak semuanya akan dibahas, tapi di presentasi yang lainnya sebenarnya sudah ada soal-soal, juga sudah saya berikan kunci jawabannya gitu ya. Mungkin nanti kalau ada teman-teman yang masih bingung bisa ditanyakan lewat chat WA ataupun chat yang lain. Oke. Ya, untuk yang nomor pertama gitu ya, sedikit tips dari saya sih, kalau ketika besok membaca soal gitu ya, atau mengerjakan soal UKOM, biasanya kalau saya akan membaca jawaban pertanyaannya dulu gitu ya, pertanyaannya dulu baru ke soalnya. Kenapa? Contohnya seperti ini, misalnya, apakah klasifikasi dari gejala tersebut? Oke, berarti saya harus konsen pada gejala-gejala gitu ya, baru baca soalnya gitu ya. Kan teman-teman hanya punya waktu 1 menit dalam satu soal, maka gunakanlah seefektif mungkin gitu ya. Kadang ada pertanyaan yang tidak perlu kita baca Fignet-nya. Fignet itu adalah skenario ini gitu ya. Contohnya gini, oke, bayi laki-laki 6 bulan, dia dibawa ke puskesmas, ada MTBS, berarti kita harus ingat-ingat MTBS, lalu gejalanya ada batuk, pilek, 40 menit, RR-nya 37,2 suhunya, frekuensinya 100 kali per menit. Dia rewel, ibunya cemas dengan kondisi anaknya. Yang ditanyakan adalah gejala. Oke, kalau di MTBS bayi 6 bulan. Dia batuk, tapi RR-nya 40. Nah, berarti kita perlu ingat 6 bulan, bayi 6 bulan RR-nya 40. Masih normal kan ya? Nah, dia dikatakan nafas cepat ketika saat usia 2 bulan sampai 11 bulan lebih dari sama dengan 50 kali per menit. Kalau pada anak usia 1 sampai 5 tahun baru lebih dari sama dengan 40 kali per menit. Nah, dia 40 kali per menit tapi 6 bulan gitu ya. Berarti nggak apa-apa gitu ya. Lalu di pilihannya ini, nah kalau MTBS, di MTBS itu mengklasifikasikannya adalah pneumonia berat, pneumonia ringan, dan batuk bukan pneumonia. Jadi teman-teman hanya konsentrasi pada pilihan A, C, dan D. Kenapa? Campak dan demam tidak ada tanda gejala di sini. Ya. Lalu tadi klasifikasinya, kalau pneumonia berat, klasifikasinya nafasnya tidak 40 kali per menit gitu ya. Ringan pun pada usia ini adalah lebih dari sama dengan 50 kali per menit. Maka ini adalah batuk namun bukan batuk pneumonia. Oke. Lalu yang kedua, kita baca pertanyaannya dulu gitu ya. Manakah pengkajian yang harus segera dilakukan pada anak tersebut? Gitu ya. Jadi ada balita 3 tahun, ibunya ke IGD, BAB 8 kali. Oke, dia diare ya 2 hari yang lalu. Lalu karakteristiknya tinjanya cair, tidak ada lendir, darah. Oke, berarti ini jelas diare, bukan yang lainnya, bukan disentri gitu ya. Lalu frekuensi nadinya 120 kali per menit, nafasnya 40, suhunya segini, anaknya lemas. Pengkajian yang harus segera dilakukan. Kalau pada anak yang ini kan dia diare berarti kan hubungannya dengan dehidrasi, cairan. Maka apa ya yang harus dilakukan? Dia usianya sudah 3 tahun, ya. Kalau pilihan A, ubun-ubun anak, sudah tidak bisa gitu ya. Lalu capillary refill time, gitu ya. Kayaknya kurang tepat kalau untuk melihat tanda dehidrasi. Ya kan, tanda dehidrasi salah satunya di materi yang sebelumnya adalah cupitan kulit perut ya, maka jawabannya adalah mencubit kulit area perut gitu ya. Kalau menanyakan makanan yang terakhir dikonsumsi, iya sih, tapi tidak harus segera pemeriksaan fisik yang harus segera dilakukan gitu ya.
Oke, terus ini tindakan yang paling tepat yang dilakukan kepala ruang kepada perawat pemula. Kenapa ya perawat pemula? Oh, ada bayi usia 2 hari dirawat di NICU, asfiksia berat. Tiba-tiba bayi mengalami sesak nafas dan kebiruan. Berarti ini kan sudah gawat daruratan. Lalu semua tim perawat dia bekerja mengatasi masalah, tapi perawat pemulanya hanya mengandalkan instruksi dari ketua tim. Makanya ketua tim ngapain? Gitu ya, karena dia masih pemula, ya. Yang benar adalah mengikuti pelatihan. Mungkin dia belum ahli gitu ya, maka diikutkan dalam pelatihan. Oke. Bagaimana komunikasi perawat yang tepat untuk mengubah perilaku ibu tersebut? Ada apa ibunya? Oh, ibunya punya bayi 3 bulan, nyuapin anaknya 3 bulan. Tapi sudah disuapin. Ya, padahal seharusnya sampai usia 6 bulan belum boleh diberikan makanan apapun kecuali air susu ibu. Gitu ya. Saat ditanya perawat, ibu mengatakan anaknya tidak mengalami gangguan apapun saat diberi pisang. Justru menjadi tidak rewel, tidurnya nyenyak, dan berat badannya meningkat. Ya, apa? Ya, jawabannya adalah ibu sekarang ASI eksklusif wajib diberikan sampai bayi 6 bulan. Gitu ya. Setelah itu baru yang namanya ASI eksklusif adalah full memberikan ASI. Jadi nggak boleh diberikan makanan tambahan sebelum waktunya. Kemudian dijelaskan akibatnya kalau diberikan makanan sebelum waktunya, nanti akibatnya akan seperti apa gitu ya. Oke, lanjut. Apakah yang harus saudara lakukan selama fase udema? Gitu ya. Bayinya 4 tahun, dia udem seluruh tubuh, kulitnya teraba kering, kasar, terlihat retak-retak dan perutnya besar. Anak perlu membatasi asupan minuman oral karena udem dan kencingnya sedikit. Ya, berarti untuk mengatasi ini kita perlu kolaborasi dengan dokter untuk memberikan antidiuretik, gitu ya. Oke, apakah tindakan atau saran yang tepat untuk anak tersebut? Apa ya? Ternyata ada balita perempuan 2 tahun, diagnosanya campak. Ibunya mengatakan kalau anaknya sudah mendapatkan imunisasi lengkap pada saat usia bayi, tapi lupa nama imunisasinya. Saudara memberikan saran dan informasi tentang imunisasi campak. Nah, kalau lupa belum begitu ya, bayi misalnya ketika campak pertama kan usia 9, gitu ya. Ketika belum, misalnya yang 9, yang 15 itu belum dilakukan semuanya. Nah, harus dilakukan booster namanya, diulang lagi itu pada usia 5 tahun. Oke. Bagaimana sikap perawat menghadapi situasi? Apa situasinya? Ada balita perempuan 4 tahun dirawat di rumah sakit. Hasil pemeriksaan dia hepatosplenomegali, pembesaran hati, perutnya buncit dan pucat. Pemeriksaan HB-nya 7,2. Anak diprogramkan transfusi. Tapi menangis. Saya takut dimasukin darah. Ya. Bagaimana sikap perawat menghadapi situasi tersebut? Dia 4 tahun. Ya. Bisa diberikan dengan nanti sambil mainan ya, saya akan masukkan darahnya pelan-pelan. Gitu, ya. Kemudian kalau misalnya tidak sakit jadi kita jangan sampai membohongi anak gitu ya. Kalau sakit mungkin jangan mengatakan langsung ini sakit, tapi ini sedikit tidak nyaman gitu ya. Jadi jangan pernah berbohong ke anak-anak, tapi jelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak sehingga anak itu paham dan tidak menjadi takut gitu ya. Bukan berarti kita harus membohongi anak. Oke, apakah dampak dari reaksi muntah pada anak? Ya, ternyata ada balita 2 tahun. Dia kepalanya membesar sejak usia bayi, gitu ya. Sering merintih, badannya kurus, tiba-tiba sering muntah. Ibunya merasa cemas melihat anaknya muntah. Apakah dampak dari reaksi muntah pada anak ke kebutuhan nutrisi? Ya. Apakah masalah keperawatan pada bayi gitu ya? Dia 2 hari, BB-nya 2500, masa gestasinya 36 minggu, hasil pemeriksaan fisik didapatkan bayi tidak mau menghisap. Nah, ini masalahnya, dia nggak mau menghisap.
terus akhirnya lemas, suhunya normal, frekuensi nafasnya normal, bayi didiagnosa ternyata dia hiperbilirubinemia. Nah, biasanya kalau ini berkaitan dengan kurang nutrisi. Tindakan perawatan mandiri, mempertahankan perfusi cerebral, ya. Ada balita 4 tahun, demam tinggi, sakit kepala, muntah, kejang, mudah terstimulasi. Oke, sorry. Dia didiagnosa meningitis. Apakah tindakan perawatan mandiri? Gitu ya. Jadi supaya kita mempertahankan perfusi cerebralnya, gitu ya. Bagaimana? Kan biasanya dia terjadi kaku kuduk gitu ya. Jadi jangan sampai tertekuk gitu ya. Edukasi prioritas pada keluarga sebelum pulang. Nah, sebelum pulang, bayi laki-laki usia 7 hari dirawat dan didiagnosis medis BPLR. Dan umur kehamilannya kurang bulan. Menjalani perawatan, keluarga memutuskan membawa bayi. Nah, penting ya untuk meningkatkan, biasanya kalau BPLR kan jelas berhubungannya dengan berat badannya. Maka untuk meningkatkan berat badan, dia menggunakan perawatan metode kanguru gitu ya, metode kanguru, jadi kan bisa lebih menetek dengan ibunya, dekat dengan ibunya gitu ya, tidak mengalami hipotermi karena bayinya kecil. Oke. Lalu apakah tindakan perawatan mandiri yang dilakukan perawat untuk mengatasi masalah pasien? Ada masalah apa? 4 tahun di rumah sakit, dia batuk berdahak. Oke, masalah batuk berdahak, napasnya oke, bermasalah 35 kali per menit, nadinya oke, ada ronki. Lalu diagnosanya bronkopneumonia. Ya, di materi sebelumnya sudah ya. Jadi memberikan fisioterapi dada. Imunisasi mendatang. Oke, kita ingat-ingat 2 bulan. Langsung aja ya. Sebenarnya 2 bulan. Nggak mungkin BCG, nggak mungkin campak, nggak mungkin MMR, nggak mungkin meningitis. Bayi 2 bulan pasti dapatnya DPT. Oke, sekian presentasi untuk latihan soalnya. Sebenarnya masih banyak lagi, mungkin next bisa saya buatkan video atau kita bisa sharing di lewat chatting saja ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.